Halo semuanya, selamat datang di channel Me and Marriage. Saya Mbak Sari. Dan saya Tata. Kami sedang berada di studio pembelajaran berkelanjutan Fakultas Betul. Psikologi Universitas Padjadjaran, dan kita juga mewakili pusat studi ya. Yes, pusat studi relasi, keluarga dan juga pengasuhan sama masih bernaungnya di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Oke, hari ini seperti yang kita udah janjikan, kita akan ngobrol lanjutan dari video sebelumnya ya. Kita akan bahas topik mengenai anak dalam pernikahan. Nah, ini seru nih Mbak kalau ngobrolin anak dalam pernikahan di saat isu-isu banyak pasangan muda yang menunda menunda untuk punya anak, dan orang tua masih bertanya. Ya, dan orang tua keluarga besar bertanya kapan? Ya, betul. Dan juga temuan data statistik yang terbaru ya, kalau dalam seiring dengan menurunnya angka pernikahan, ternyata juga terjadi penurunan angka kelahiran ya, meskipun belum semengkhawatirkan seperti di Jepang, Korea Selatan ya Mbak ya. Ya, jadi masih secara demografi memang terjadi penurunan, tapi masih dalam angka yang aman lah gitu ya, tidak mengganggu kestabilan jumlah penduduk gitu. Tapi tetap jadi pertanyaan ya, kenapa? Ya. Bertanya sama kenapa? Padahal apa sih bedanya pernikahan dengan punya anak dengan pernikahan yang nggak punya anak gitu ya? Mungkin itu yang nanti kita coba share di sini. Berdasarkan pengalaman kita, pengalaman teman-teman kita yang punya kondisi yang sama gitu ya, dengan dua jenis kehidupan pernikahan yang berbeda ini ya. Siapa mulai duluan? Cep cus. Nggak usah. Ini jadi kalau Tata itu sebenarnya sudah punya anak ya Mbak. Sebenarnya usia pernikahan dulu dong. Usia pernikahan Mbak, tahun ini aku sudah 9 tahun. Alhamdulillah. Banyak itu, lumayan. Udah lumayan Bun. Sebentar lagi angkanya bertambah kan. Oke. 9 tahun menikah dan sudah punya 2 anak. Usia anaknya saat ini 7 tahun dan juga 5 tahun. Jadi sudah berada di fase yang agak beda ya, karena yang satu sudah masuk ke SD, yang satu lagi TK. Berarti satu school children, satunya prasekolah ya. Jadi tantangan yang dihadapi dulu beda Mbak dengan baru punya anak. Dan biasanya mungkin yang suka jadi cerita pada kehidupan pasangan yang baru punya anak itu, satu, kurang tidur. Ya betul. Itu lazim diceritakan oleh banyak teman yang dan baru itu sesuai dengan temuan banyak studi ya Mbak ya. Kalau top 5 dari yang suka dikeluhkan para orang tua ya baru gitu ya adalah kurang tidur. Iya betul, itu juga sama pada studi kualitatif yang saya lakukan tahun lalu, juga sama hasilnya gitu ya, bahwa pasangan yang baru memiliki anak tuh mengalami stres karena terutama karena seiring dengan kelahiran anak, mereka jadi sulit untuk beraktivitas seperti biasa gitu ya, karena waktu tidur atau waktu istirahatnya berkurang drastis. Betul. Cranky ya, kebayang ya, mungkin bisa dibayangkan gitu ya, bahwa ketika kurang tidur fisik juga jadi nggak fit gitu ya, pikiran juga mungkin masih ditambah dengan mengurus tugas-tugas domestik rumah tangga, mungkin yang bekerja juga sambil bekerja, jadi punya anak itu di awal-awal melelahkan. Semakin kesini melelahkan tapi senang. Jadi pas di awalnya itu cuman ada satu emosi utama, mungkin melelahkan, tapi seiring dengan waktu, dengan melihat perkembangan anak itu, dengan kebersamaan kita bersama anak, ternyata warna emosinya jadi beragam. Begitu kah? Kayaknya ya Mbak ya, kalau yang saya hayati dan juga mungkin dari beberapa penelitian ya, ketika punya anak itu, baik itu dari mulai tahu hamil, persiapan melahirkan sampai dia baru melahirkan, itu emosinya kompleks. Dari yang cemas gitu ya, bener nggak ya bayinya sehat gitu ya, lalu juga khawatir gitu ya, senang, excited, tidak sabar mau menunggu, itu semuanya ada. Termasuk begitu melahirkan, mungkin ibu-ibu yang baru menyusui bayi itu muncul perasaan haru. Jadi kompleks dan dominannya mungkin beda-beda dari yang dihayati oleh para ibu. Gitu. Jadi berarti saya ralat ya, berarti ketika kita menikah dan punya anak, maka kita berpeluang untuk merasakan beragam emosi yang mungkin aja kalau kita tidak memiliki anak, beragam emosi itu kita nggak dapat kesempatan merasakan itu. Itu bedanya ya. Dalam waktu yang bersamaan. Terkadang buat beberapa orang jadi overwhelmed. Betul. Jadi terasa berlebihan gitu ya. Berlebihan.
dan ya itu baru dengan individu dengan anaknya. Iya. Tentu saja dia tidak akan lepas dari pasangannya Ya, gitu kan betul. ya, ataupun harapan-harapan dari keluarga Ya. besarnya. Jadi memang kompleks Ya. sekali. Kalau ini gimana Mbak Tata? Hmm. Setelah memiliki anak atau hidup bersama anak dalam waktu yang lama, Hmm. orang tua mungkin aja memiliki kemampuan-kemampuan yang menjadikan dia sebagai orang dewasa yang lebih capable gitu ya, lebih canggih, lebih mampu dibanding sebelumnya. Misalnya dalam mengatur tadi itu mengatur waktu gitu ya. Yes. Jadi karena punya anak harus bangun pagi, Aduh, harus ya sarapan pagi, mau nggak mau orang tua belajar bangun pagi gitu betul. ya. Atau karena anak harus sekolah, orang tua kemudian belajar untuk bersosialisasi dengan orang tua lainnya di sekolah, belajar juga berkomunikasi dengan guru gitu. Artinya orang tua sebenarnya pasangan yang menikah yang memiliki anak itu sebenarnya punya kesempatan untuk melatih dirinya berkembang, mengalami perkembangan individual yang lebih beda, lebih lagi gitu ya dibandingkan levelnya beda mungkin ya, Mbak ya, dibanding dengan yang pasangan. kebetulan tidak Punya tidak memiliki anak. Gitu. Kalau pandangan Mbak Tata bener begitu nggak? Kalau yang aku hayati ya Mbak ya, menjadi orang tua itu memang gak mudah. Menjadi orang tua itu gak mudah, apalagi ya di tengah tuntutan sosial ya, di tengah harapan sosial. Kalau misalnya dilihat di Instagram atau di sosial media lain, kadang suka ngebandingin gitu. Ibu-ibu sendiri tuh suka ngebandingin gitu Mbak. Nikahan lahirannya persalinan normal atau masa tidak normal. Kalau sesar itu kan normal juga ya, tetap keluar bayi. Dan tetap sama-sama sehat, sama-sama sehat, fisiknya betul. juga sempurna gitu. Iya, itu hanya beda tantangannya aja mungkin ya Mbak ya, dan dengan kondisi badan ibunya. Kemudian ya itu tadilah ya, beberapa mom shaming lainnya juga suka ada meme yang ibu dengan tangan guritanya mengerjakan banyak hal sekaligus. Multitasking maksudnya. I see. Tapi memang setelah aku hayati dan juga mungkin ini ya beberapa rekan yang baik itu di kampus ataupun yang di luar kampus merasa bahwa ketika menjadi ibu punya kesempatan leveling yang lebih tinggi itu kayak ternyata bisa loh. Iya, sesuatu yang tadi yang kita pikir kita nggak mampu secara individual melakukan itu ternyata mau nggak mau ternyata bisa gitu ditantang oleh keadaan mengasuh anak ini, keadaan. Kemampuan itu berkembang dengan sendirinya. Dan gak mungkin kan kita meninggalkan bayi atau meninggalkan anak gitu. Jadi mau gak mau semua memang harus dihadapi dalam waktu sekaligus gitu Mbak. Jadi sering kita lihat ya kalau misalnya orang yang tadinya pemalas gitu ya, tiba-tiba jadi rajin setelah punya anak gitu. Betul. Ya kan? Atau yang misalnya tadi dia agak slordeh, ini saya pernah lihat ya. Tapi ketika dia punya anak, dia belajar untuk mengurangi slordehnya. Kenapa? Karena kalau dia ceroboh, anaknya bisa lihat. Iya, anaknya lihat atau anaknya bisa belajar itu, atau juga bisa membahayakan anak gitu ya. Betul. Jadi dia belajar untuk mengubah perilakunya itu. Gitu. As simple as kalau misalnya di rumah saya gitu ya, kadang kalau sholat lagi buru-buru udah ada karpet nggak pakai sajadah, dan itu bisa ditiru kan sama anak ketika dia sholat nggak pakai sajadah. Ya menurut dia nggak apa-apa, tapi ketika ayahnya datang gitu, kenapa kamu nggak pakai sajadah? Dan dia bisa menunjukkan mama juga nggak pakai sajadah, upsi gitu kan. Jadi nggak bisa semena-mena sesuai dengan yang kita bayangkan. Harus konsisten gitu ya antara kita sebagai orang tua mau membentuk perilaku anak apa, ya itulah yang mau kita tampilkan. Jadi nggak bisa sesukanya banget gitu. Jadi dengan keadaan itu saya lihat mereka yang memiliki anak juga kemudian merasakan motivasi untuk berperilaku lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik dengan kesadaran bahwa saya adalah contoh terdekat bagi anak saya. Kalau saya ingin anak saya punya perilaku A atau perilaku B, saya harus menunjukkan itu secara konsisten gitu ya. Jadi ada peluang, berarti ketika kita menjadi orang tua ada peluang kita belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik ya berarti ya. Menjadi the new me gitu ya. Betul. The best version. The best version gitu, betul. Nah, terus yang pembelajaran berikutnya mungkin ya yang sekarang juga menjadi kekhawatiran para pasangan yang baru menikah adalah kalau nanti punya anak biaya pendidikan nih Mbak. Finansial. Ya betul. Itu karena memang, katanya kalau menurut financial planner, saya pernah dengar salah satu tayangan di YouTube, angka biaya pendidikan di Indonesia itu naiknya sekitar 10-15% setiap tahun. Jadi itu super menantang ya bagi orang tua yang punya anak untuk menyiapkan tabungan yang mumpuni.
mumpuni mau sampai jenjang yang mana. Iya betul betul. Dan Terkadang seberapa banyak yang mesti dipersiapkan, seberapa banyak yang nanti dipepet gitu ya mhm, menjelang masa sekolahnya. mhm. Nah, yang keingetan lagi nih Mbak, ketika biaya pendidikan itu kan nggak hanya muncul ketika anak masuk sekolah gitu ya. Iya betul. Ketika anak baru lahir aja bertambah anggota keluarga, Ya, bertambah juga oke. pos-pos pengeluaran Ya, yang betul, lain betul. gitu ya. Jadi menjadi manajer keuangan yang baik Ya, di rumah ya. itu kayaknya juga nggak menjadi peran ibu aja gitu ya, Ya. tapi itu menjadi peran dari ayah dan ibu. Iya, dan itu kompetensi tambahan yang juga bakal Betul. didapat oleh mereka yang memutuskan untuk punya anak ya. Serta-merta bukan serta-merta ya. Mereka belajar sedikit-sedikit untuk belajar untuk bisa mengatur keuangan agar bisa memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga, baik Ya. itu kesehatan, Nah, kesehatan benar. pendidikan ya, Imunisasi. Mau kesehatan imunisasi yang mana? betul. Mulai dari hamil kan, karena harus memeriksakan Mm-mm, kehamilan mm-mm. secara rutin gitu ya. Kalau mau USG juga perlu biaya. Kalau lahiran juga kan ada harga-harganya Betul. ya, lahiran normal. USG juga sekarang kan udah ada yang 4D Mbak. Iya betul, yang harganya beda dari yang Beda biasa lagi kan. ya. Jadi ketika kita menikah dan punya anak, ternyata itu mendorong kita untuk mengatur keuangan dengan lebih baik. Termasuk juga kalau saya lihat mendorong kita untuk bekerja lebih keras mungkin ya, Yes. untuk meningkatkan pendapatan agar Betul. bisa hidup lebih sejahtera Aman, bersama lebih anak-anak. aman mungkin ya betul. Mbak ya, karena Lebih secure kan. lebih secure, financial security. Ya betul. Nah, lalu yang berikutnya mungkin yang terakhir juga nih ya Mbak ya. Dan ini juga menjadi tantangan nggak hanya pada orang tua yang baru punya anak, tapi juga di level-level selanjutnya sampai anaknya remaja gitu atau nanti anaknya keluar dari rumah adalah melakukan konsistensi pengasuhan antara ayah dan ibu. Oke. Konsisten ya, Belajar perlu konsisten. Kalau ayahnya mau keras dalam hal apa, apakah itu prinsipil gitu ya, misalnya nggak mau sholat gitu ya, oke harus sama sejalan. Caranya mungkin pendekatannya beda, tapi value yang mau diajarkannya sama. Termasuk kalau misalnya jajan gitu ya, jajan di luar rumah boleh jajannya yang seperti apa gitu. Atau yang lebih simpel lagi mungkin untuk anak-anak yang lebih kecil gitu ya, mau makan es krim misalnya gitu ya Mbak, atau mau makan manis boleh apa enggak? boleh atau enggak, iya. itu harus sama. Termasuk nanti disampaikan mungkin ke kakek nenek Iya. gitu. Itu nggak mudah. Jadi memang belajar negosiasi, menyampaikan kepada eyang-eyang misalnya gitu ya, atau pada tante-tante yang mungkin seneng ketemu ponakannya, ya sama-sama harus saling menghargai juga di situ. Supaya bisa hidup harmonis dengan keluarga besar juga kan ya. Yes. Nah ini jadi inget nih Mbak, kalau kemarin di video-video sebelumnya kita ngebahas becoming couple gitu ya, menjadi pasangan. Saat kita masuk ke punya anak itu pindah level. Ya berarti kita masuk pada tahapan perkembangan keluarga yang baru kan. Betul. Dimana pada setiap kali kita masuk pada tahapan perkembangan yang baru, sebenarnya kita kembali melakukan penyesuaian ya. Penyesuaian yang berbeda gitu pada situasi saat ini gitu. Jadi tapi intinya adalah menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Kalau tadi hanya dengan pasangan dan keluarga besar, sekarang ada anggota baru, gimana diterima, dipenuhi kebutuhannya, lalu disesuaikan lagi gitu ya dengan keluarga besar yang lain. Betul. Termasuk dengan kalau saya perhatikan itu pada hal yang paling sangat sederhana itu pada saat kita baru memiliki anak, saya lihat bahkan kita menata rumah dengan cara yang berbeda karena kan barang-barang harus dalam posisi yang aman gitu ya dari jangkauan anak karena mungkin bisa mencederai anak gitu ya, dan ruangan juga dibikin senyaman mungkin supaya anak bisa bereksplorasi gitu ya dengan motoriknya di awal-awal perkembangannya gitu ya Mbak Tata. Jadi yang disebut dengan penyesuaian dan menyediakan space yang buat anak tumbuh kembang dengan baik itu benar adanya ketika kita memiliki anak dalam kehidupan pernikahan. Nah, lebih lanjut ketika kita ngebahas itu sebenarnya ada ya Mbak ya video pembelajaran di 7 tahapan perkembangan keluarga ataupun bagaimana menyiapkan diri menjadi orang tua. Ya, nanti tinggal boleh ditonton oleh teman-teman semua ya untuk belajar lebih detail tentang bagaimana sih kehidupan pernikahan dengan memiliki anak ya. Yes, betul sekali. Oke, kayak cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak Mbak Tata Sari. dan semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Mbak Sari Dan saya Tata. Dadah. Dah.